Selamat datang di materi ketiga, pemrograman web server side. Materi ketiga ini tentang variabel, tipe data, operator, kemudian struktur kontrol. Kita mulai dengan variabel. Seperti kita ketahui, variabel adalah dalam PHP ya, dan juga dalam pemrograman lainnya, variabel dipakai untuk menyimpan data, misalnya string, angka, atau array. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang variabel dalam PHP ini. Yang pertama, variabel dalam PHP tidak perlu dideklarasikan sebelum diberi nilai. Jadi seperti kemarin. Jadi berbeda dengan pemrograman lainnya, misalnya string A kemudian diberi nilai. Kita tidak perlu mendeklarasikan terlebih dahulu tipe datanya. Jadi langsung saja. Di sini PHP akan secara otomatis mengubah variabel tersebut ke dalam tipe data yang sesuai. Misalnya kalau kita bikin variabel misalnya string nama, kemudian kita masukkan string dalam tanda kutip, nah itu berarti PHP akan langsung mengkonversi variabel tersebut menjadi variabel string. Kemudian kalau tidak ada tanda petiknya itu dan isinya angka atau bilangan, dia akan langsung dikonversi menjadi numerik. Kemudian setelah ditentukan, variabel itu dapat dipakai di seluruh kode program kita. Di sini operator pemberian nilai variabel, yaitu sama dengan, itu dipakai untuk memberikan nilai pada variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk penamaannya, untuk variabel PHP seperti yang sudah saya singgung sedikit di bagian pertama, semua variabel dalam PHP diawali dengan tanda $, kemudian diikuti dengan nama variabel yang kita buat. Kemudian nama variabel itu harus diawali dengan huruf abjad atau dengan huruf atau underscore, karakter underscore. Jadi garis bawah itu ya. Kemudian nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya $1 nama nggak boleh. Kemudian dalam variabel dalam PHP, variabel hanya dapat menggunakan karakter alfabet tertentu, karakter alfanumerik, hanya dapat menggunakan karakter numerik tertentu dan underscore. Jadi karakternya A sampai Z bisa, 0 sampai 9 bisa, dan underscore. Selain itu nggak boleh. Kemudian nama variabel tidak boleh ada spasinya. Satu hal yang perlu ditambahkan di sini adalah nama variabel dalam PHP adalah case sensitif ya. Jadi variabel dengan $A huruf kecil, kemudian kita bikin lagi variabel dengan $A huruf besar, itu sudah beda. Ada dua variabel berarti. Kemudian konstanta, seperti kemarin, konstanta adalah sebuah identifier untuk sebuah nilai yang sederhana. Nilai bisa berupa string atau numerik, di mana nilai konstanta ini tidak dapat diubah selama script itu dijalankan, selama program kita dijalankan. Konstanta ini biasanya dipakai untuk menyimpan data yang tidak berubah pada saat script dijalankan. Contohnya ini
contoh yang biasa dipakai sebagai konstanta adalah nama username di database, kemudian password. Jadi passwordnya ini, username-nya ini. Selain itu, konstanta ditentukan atau dibuat dengan menggunakan fungsi define di atasnya, kemudian baru dimasukkan nama konstanta dan nilainya seperti di bawah ini. Seperti kita lihat ya, semua nama dan nilai dari konstanta harus dimasukkan dalam tanda kutip. Kemudian untuk pemberian nama konstanta, ketentuannya sama dengan pemberian nama variabel seperti biasa, di mana huruf atau karakter yang bisa diterima adalah A sampai Z, kemudian 1 sampai 9, tapi harus diawali dengan underscore. Itu tentang variabel dan konstanta. Kemudian tipe-tipe data. Tipe-tipe data yang pertama, tipe-tipe data dalam PHP ada beberapa tipe data yang bisa digunakan, termasuk string dan numerik yang tipe data sebenarnya ya, sampai array dan objek. Di sini secara umum PHP mendukung penggunaan 8 tipe data untuk membuat variabel. Yang pertama adalah integers. Integers adalah bilangan ya, bilangan bulat tanpa desimal, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, min 10, 11 dan seterusnya. Kemudian integer termasuk nilai heksadesimal. Kalau Anda pernah menggunakan nilai heksadesimal dan tahu caranya, silakan menggunakan. Bisa juga, hasilnya juga sama. Itu untuk integers. Kemudian tipe data kedua adalah string PHP. Stringnya adalah rangkaian beberapa karakter, di mana secara teknisnya satu karakter itu 1 byte ya. String ini bisa mencakup huruf alfabet, kemudian angka atau bilangan atau karakter tertentu yang dengan ukuran mencapai 2 GB. Mungkin agak aneh ya, tapi PHP mendukung sebuah string yang besarnya hingga 2 GB maksimum ya. Kemudian cara paling sederhana untuk menentukan bahwa kita ingin membuat variabel string adalah dengan memasukkan nilainya ke dalam tanda petik, baik tanda petik tunggal atau tanda petik ganda. Contohnya seperti ini. Kemudian tipe data berikutnya adalah floating point dan double. Floating point ini kalau kita biasa pemrograman itu biasanya didefine dengan menggunakan kata kunci float. Misalnya float 1,5 dan seterusnya. Atau double. Floating point atau double ini adalah bilangan desimal ya. Kemudian tipe data berikutnya adalah boolean. Boolean nilainya adalah true atau false. Kita bisa tentukan misalnya seperti ini. Kemudian tipe data berikutnya adalah array. Array adalah variabel yang dapat memuat lebih dari satu nilai pada saat didefinisikan atau dideklarasikan. Variabel ini biasa dipakai untuk menampung nilai-nilai yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya misalnya kita bikin variabel array nama-nama kota di Pulau Jawa, nama-nama kota di Pulau Kalimantan. Karena sama-sama nama kota, bisa kita masukkan ke dalam array untuk lebih mudah klasifikasinya. Kemudian sebuah array biasanya secara formalnya adalah kumpulan nilai data yang memiliki indeks atau nomor
nomor indeks lah. Jadi untuk aksesnya kita juga menggunakan indeks seperti ini. Ini contoh dari array. Kita bisa menggunakan array untuk apa saja. Penulisannya seperti ini. Misalnya kita bikin array warna. Kita tulis saja dolar warna sama dengan array, misalnya di dalamnya ada merah, kuning, hijau, biru, merah muda, dan ungu, dan seterusnya. Kemudian objek adalah tipe data yang tidak hanya memungkinkan kita untuk menyimpan data, tapi juga tentang informasi bagaimana cara memproses data tersebut. Biasanya objek ini merupakan instance dari sebuah kelas yang dipakai sebagai template. Jadi kalau kita memiliki sebuah objek yang sering digunakan, misalnya kita bikin objek mobil. Mobil ini memiliki array yang di dalamnya ada variabel-variabel tertentu, misalnya warna mobilnya, bannya berapa, jumlah ban, pintunya berapa, tahun pembuatannya tahun berapa, produsennya siapa, dan seterusnya. Misalnya kita bikin game untuk game balapan lah, kita bisa menggunakan objek PHP ini mobil. Kita tinggal panggil objek mobil ini yang sudah dibuat menjadi template untuk kita tampilkan di layar, misalnya seperti itu. Ini contohnya kelas dari mobil tersebut, misalnya warnanya string. Kemudian di dalam objek itu kita bisa masukkan fungsi, misalnya fungsi tunjukkan warna. Kemudian untuk returnnya kita tambahkan this string. Apabila dijalankan menampilkan mobil ini warna merah. Kemudian ada satu variabel yang mungkin jarang dipergunakan ya, yaitu null. Variabel null ini dipakai untuk merepresentasikan variabel kosong, namanya juga null. Null ini adalah variabel tanpa data, jadi mungkin diperlukan suatu saat nanti. Berikutnya operator dalam PHP itu ada beberapa contohnya. Di sini operator adalah simbol yang memberitahu prosesor PHP untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya simbol plus itu artinya menambahkan antara dua variabel PHP, dan seterusnya. Simbol min antara mengurangkan variabel A dengan variabel B. Kemudian simbol lebih besar artinya variabel ini lebih besar dari variabel kedua. Untuk operator lebih besar dan lebih kecil dan sama dengan, biasanya kita pakai untuk perulangan ya. Jadi sebelum sebuah variabel mencapai nilai tertentu, kita akan diulang terus. Kemudian operator aritmatika dalam PHP itu ada beberapa, seperti tadi ya, contohnya adalah penambahan, kemudian pengurangan, misalnya X min Y, kemudian perkalian X kali Y, pembagian X bagi Y, modulus X modulus Y. Modulus ini sudah hafal ya, ini adalah sisa dari pembagian, sisa antara pembagian X dan Y. Kemudian yang pertama tadi operator aritmatika ya. Di sini ada juga operator assignment. Assignment itu operator yang dipakai untuk memberikan nilai pada variabel. Contoh operator assignment adalah sama dengan itu artinya pada saat kita mendefinisikan variabel $A sama dengan nama, string nama.
simbol sama dengan itu adalah memberikan nilai variabel A, isinya nama, bukan sebagai perbandingan. Variabel A adalah nama. Variabel A sama dengan nama, bukan seperti itu, tapi memberikan nilai. Kemudian simbol operator plus sama dengan. Ini umumnya dipakai untuk melakukan increment atau penambahan secara berkala. Misalnya apabila salah satu kode dijalankan, dia akan bertambah dengan 1. Begitu seterusnya sampai jumlahnya tertentu. Penulisannya seperti ini. Misalnya X plus sama dengan Y. Ini artinya X sama dengan X tambah Y. Setiap kali dijalankan, dia akan bertambah, X-nya akan bertambah. Misalnya X-nya 5 plus sama dengan Y, Y-nya 1, berarti pada saat dijalankan, pertama dijalankan nilainya adalah 5 tambah 1, jadi 6. X-nya jadi 6, kemudian pada saat dijalankan kedua, nilainya jadi 7, karena X-nya sudah 6, tambah 1 lagi, jadi 7. Kemudian sama seperti di atas, min sama dengan artinya mengurangi dari variabel sebelumnya. X sama dengan X kurangi Y. Kemudian perkalian X sama dengan X kali Y. Kemudian pembagian dan sama dengan X sama dengan X dibagi Y. Kemudian pembagian dan modulus X sama dengan X modulus Y. Kemudian operator berikutnya adalah operator perbandingan. Yang pertama adalah sama dengan. Untuk sama dengan itu sendiri itu ditulis 2 kali. Jadi kalau kita nulis sama dengan 1 kali berarti kita memberikan nilai. Tapi untuk 2 kali itu membandingkan 2 nilai. Variabel A sama dengan 2 kali variabel B. Itu artinya variabel A sama dengan variabel B. Kemudian apabila kita menggunakan 3 kali, itu artinya identik. A sama dengan 3 kali B. Itu artinya variabel A itu sama persis identik dengan variabel B. Kemudian tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama. Ini biasanya dipakai untuk perulangan dan boolean, itu nilainya benar jika A tidak sama dengan B. Kemudian tanda lebih besar, lebih kecil lebih besar, itu artinya tidak sama juga. Kita bisa menggunakan tanda seru dan tanda seru sama dengan atau tanda lebih besar lebih kecil. Kemudian jika kita pakai tanda seru kemudian 2 sama dengan, itu artinya tidak identik. Kemudian lebih kecil, sudah tahu ya, jadi jika A lebih kecil sama dengan B dan nilainya benar, maka hasilnya adalah benar. Ini lebih besar, kemudian lebih besar atau sama dengan. Operator matematika kemudian lebih kecil atau sama dengan. Kemudian operator untuk melakukan penambahan secara otomatis atau pengurangan secara otomatis itu ada plus kemudian juga min. Plus yang diberikan di bagian depan sebuah variabel itu artinya pre-increment. Artinya menambahkan X sama dengan tambah 1 kemudian diberikan hasilnya dimasukkan dalam X. Misalnya nilai X pertama adalah 5, itu apabila kita berikan perintah seperti ini, pada saat dijalankan berikutnya nilai X-nya sudah 6. Kalau post increment berarti nilainya tetap, misalnya nilainya awalnya 5, pada saat di return nilainya tetap 5, belum 6. Namun pada saat dijalankan ulang itu nilainya sudah 6. Itu ya perbedaannya ya. Ini juga berlaku untuk pre dan post decrement, penurunan min X atau X min. Kemudian operator berikutnya operator logikal
ada and, or, core, kemudian and tanda and itu 2 kali, kemudian tanda pipe 2 kali itu artinya or, kemudian tanda seru itu not. Ini operator logika ya, jadi tidak perlu dibahas karena Anda tentu saja sudah mahir tentang ini. Contohnya n itu, kalau n itu nilainya true jika a dan b atau x dan y itu benar. Nilainya benar jika a dan b adalah benar. Kemudian or itu benar jika a atau b itu benar, dan seterusnya. Sangat mudah. Kemudian untuk operator string ada 2. Yang pertama adalah concatenation. Concatenation adalah menambahkan string ya. Jadi kalau kita punya 2 string, misalnya string 1 dan string 2, kalau kita tambahkan dengan menggunakan titik. Misalnya string 1 titik, string 2 itu artinya kita menggabungkan 2 string tersebut. Misalnya string pertama pemrograman web, string kedua server side. Kalau kita tambahkan seperti ini artinya nanti jadinya pemrograman web server side. Kemudian untuk operator array ada penggabungan dengan simbol tanda plus. Itu artinya penggabungan antara 2 buah variabel. Kemudian operator sama dengan atau nilainya benar jika X dan Y atau A dan B memiliki nilai atau pasangan nilai yang sama. Untuk array ya, karena nilainya dalam bentuk pasang-pasangan. Kemudian sama dengan 3 kali itu juga seperti variabel. Nilainya benar jika X dan Y memiliki pasangan key value yang sama dan memiliki jenis yang sama. Kemudian tanda seru sama dengan itu artinya tidak sama. X tidak sama dengan Y. Kemudian lebih besar lebih kecil juga artinya tidak sama. Kemudian tanda seru sama dengan 2 kali artinya tidak identik. Silakan kerjakan tugas yang diberikan di ELA. Kemudian untuk praktikum seperti biasa silakan kerjakan tugas yang diberikan menggunakan modul dan kumpulkan laporannya. Untuk praktikum yang dikumpulkan adalah laporan beserta hasil kerja. Jadi file HTML-nya ya, file HTML-nya atau PHP-nya. Kalau Anda nggak pakai indeks HTML tapi langsung PHP nggak apa-apa, sama aja. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.